Bendahara itu periode kedua saya di kepengurusan PBA-PMIG di zaman, ketuanya Kak Budi Makmur. Pengalaman secara fundamental, Ya. kontribusi dari senior atau pemerintah terhadap, terhadap mahasiswa khususnya, kami yang di Jakarta ya, Iya. kami di Jakarta dan beberapa daerah, itu kontribusi pemerintah sangat besar. Dari dulu saya selalu mau bikin usaha apapun, mau 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 bergerak di organisasi, ini harus sesuatu yang, bermanfaat. Namanya sebenarnya bisnis, usaha, dagang. Kalau saya dulu dari SD sudah berdagang. Jadi kita ke sekolah bawa ini es mambo, termos yang uangnya itu kita taruh di, nah, saya berhipmi dari masih kuliah. Oh, berarti sudah jadi anggota HIPMI Sejak 2016. ini kan sudah mulai ramai Ya, banyak calon-calon. Wah. Hai, bertemu lagi dengan saya Andi Arifudin dalam After Story. Ini akan membahas berbagai hal yang lagi tren, termasuk kisah inspirasi dari orang-orang di sekitar kita. Hari ini saya sudah bersama dengan Kak Milan Amrullah. Ya. Ini adalah founder dari Usla Space. Jadi ada banyak yang ingin saya ulik dari orang satu ini, karena salah satu inspirasi saya juga ketika membangun usaha di bidang kuliner. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana aktivitas sekarang? Aktivitas hari sekarang lumayan, padat, dan ya selain ngurus bisnis kita juga ada, momentum pilkada, jadi, berbagi waktu lah. Oke. Bisnis tetap jalan, Ya. urusan, politik tetap kita seimbang. Oke, nanti kita bahas sebentar panjang untuk politik. Nah Kak, saya kenal Pak Kamilan ini Pada saat di Jakarta menjadi bendahara umum HPMIG. Tahun berapa itu Kak? bendahara itu periode kedua saya di kepengurusan PBA-PMIG di zaman, ketuanya Kak Budi Makmur. Oh, tuh. Iya, itu sudah periode kedua. Periode sebelumnya di bawah Kak Tommy, saya waktu itu, bantu-bantu dengan Kak Tommy Ishak. Itu periode pertama kita di, PBH-PMIG. Tarik ke belakang, awal mula ber-HPMIG itu, Ya. jadi HPMIG itu adalah perkumpulan, mahasiswa rantau Gorontalo yang kuliah di luar daerah. Seluruh Indonesia. Ada kurang lebih sekitar 13 daerah. Mohon maaf koreksi kalau salah. Sekarang itu kalau nggak, dulu di zaman kita itu ada 13 cabang. 13 daerah, kalau sekarang kalau nggak salah tinggal 11. Oh, Karena beberapa, daerah, sudah mulai tidak ada mahasiswanya dari Gorontalo. Jadi sekarang itu, dan dulu ya di kota-kota besar aja yang ada asramanya juga. iya. Jadi ada asramanya. Kebetulan saya juga sejak, ber-HPMIG dan kuliah di luar daerah itu langsung tinggal di asrama. Tinggalnya di asrama. Tadinya di rumah saudara, kita tinggalnya di asrama. Di asrama kita organisasi satu-satunya ekstra itu, HPMIG, Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo. Dari cabang dulu, berproses di HPMIG cabang Jakarta Raya. Kita ikut pengkaderannya, kita bikin musyawarahnya, terus kita bikin, kepengurusan HPMIG Jaya selama setahun. Setelah itu, kita ikut musyawarah besar dan terpilihnya, Abang Tommy Ishak di musyawarah besar yang di Oke. Nah, itu sejarah HPMIG dan soal HPMIG itu sendiri. Saya ingin tanya Kak, kira-kira bagaimana teman-teman di HPMIG waktu Kak jadi mahasiswa? Itu bantuan dari toko-toko besar yang
mengklaim dirinya bahwa banyak berkontribusi untuk adik-adik di HPMIG atau mahasiswa atau pelajar yang ada di luar daerah. Sepengalamannya Kak. Pengalaman secara fundamental, Ya. kontribusi dari senior atau pemerintah terhadap mahasiswa khususnya kami yang di Jakarta ya, Iya. kami di Jakarta dan beberapa daerah, itu kontribusi pemerintah sangat besar. Salah satu yang paling fundamental adalah kita diberikan tempat tinggal berupa asrama. Kita tinggal di asrama secara gratis dalam tanda petik. Iya. Itu gratis yang disiapkan oleh pemerintah. Itu kontribusi yang sangat besar dari pemerintah, terutama pemerintah provinsi. Nah, kita tinggal di asrama itu patungan untuk bayar listrik. Itu aja sih iuran. Mau dapat di mana di zaman saya? Di zaman itu tahun 2008 sampai 2015, kurang lebih 15-16 ya. Tinggal di ibu kota negara dengan serba mahal, kita hanya butuh merogoh kocek 100.000 per bulan untuk bayar iuran. Iuran pun itu untuk patungan kita bersih-bersih. Tiap weekend kita makan, kita main bola. Itu kontribusi dasar dari pemerintah provinsi. Nah, untuk tokoh-tokoh yang ada di Jakarta, misalnya beberapa ada anggota DPR RI, PPD RI bertujuh, tokoh-tokoh yang sudah sukses. Setiap ada kegiatan pasti kita dilibatkan. Kita dilibatkan, kita diajak. Yang ada di Jakarta kan orang tua kita itu banyak. Ada 2 organisasi besar, Lampu dan KKIG. Bagi kami mahasiswa, kontribusi paling berkesan itu sebenarnya kita ini di Jakarta makan aja, diajak makan itu sudah alhamdulillah luar biasa. Karena saya tahu sendiri, Bro Andi, kita di Jakarta makan itu ya lumayan mahal ya. Lumayan mahal di Jakarta. Ya, kita pintar-pintar ada kegiatan apa, ada acara apa, kita selalu ikut. Nah, untuk pemerintah dan teman-teman kita di HPMIG itu kan selalu disupport. Mau bikin kegiatan apa, selalu kita dibantu. Dan sampai hari ini relasi yang kita bangun ini adalah relasi yang zaman dulu. Si HPMIG yang sampai hari ini masih tetap berlanjut. Hubungan kita ini hubungan jangka panjang, bukan hubungan jangka pendek. Karena sampai hari ini kita di Gorontalo masih membuka akses, masih ada akses yang kita jaga betul dari dulu, masih terpelihara sampai hari ini. Luar biasa. Jadi memang ber-HPMIG sudah, merantau sudah, lama di perantauan. Saya ingat saya dulu, waktu Kamilan balik dari Jakarta ke Gorontalo, membuat sebuah aplikasi antar jemput makanan, atau dalam istilah sekarang itu delivery. Dan itu menjadi inspirasi saya juga bahwa ada anak muda Gorontalo yang mampu membuat sebuah aplikasi yang tidak murah, melibatkan banyak orang. Kemudian itu sempat eksis, menjadi rujukan orang banyak ya waktu itu. Belum ada sekarang aplikasi-aplikasi yang nasional ya. Nah, itu terinspirasi dari mana Kak? Jadi di tahun itu saya pulang Gorontalo di tahun 2016 ya. 15, 16 ya. 15 akhir. Bapak saya sakit. Di rumah sakit, pengen makan sesuatu yang mungkin kan namanya orang sakit pengen makan enak. Iya, enak kan, kayak woku istilahnya. Nah, di sisi lain saya nggak bisa ninggalin, tidak bisa kasih tinggal ini. Orang tua lagi dirawat sendiri kan. Saya coba googling di mana yang bisa mengantar makanan, delivery atau dari pihak resto ini antar ke sana. Mengantarkan, tidak ada. Akhirnya dari situlah ide awal kenapa kita tidak di Gorontalo, provinsi yang besar, tidak menciptakan satu platform atau layanan pesan antar makanan. Ini kan sebenarnya
untuk membantu Iya. bantu menyelesaikan satu permasalahan yang Iya. dari dulu saya selalu mau bikin usaha apapun, mau 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 bergerak di organisasi ini harus sesuatu yang bermanfaat. Ada masalahnya apa sih di sini? Solusinya apa? Solusinya apa? Nah ini yang pesan antar makanan ini Ya. saya coba exercise. Kebetulan waktu itu teman satu kampus dia bikin platform yang sama di Jambi. Iya. Di Jambi. Nah saya coba kontak. Ini bisa kita duplikat nggak buat ke daerah gitu, ke Gorontalo. Kebetulan ini belum ada. Nah kalau di Jakarta kan ada beberapa platform juga banyak kayak gitu ya. Resto juga menyediakan delivery sendiri sebut saja yang pizza atau makanan siap saji lainnya memiliki itu. Nah di Gorontalo kan untuk bikin resto atau warung Yang delivery itu kan tidak ada waktu. tidak ada. Nah waktu itu modal awal saya itu hanya pertemanan aja. Dengan modal pertemanan, skripnya di copy paste, saya cuman bayar domain. Modalnya waktu itu cuma 100.000. Oke. Jadi kita memulai sesuatu bisnis itu jangan muluk-muluk, harus punya modal besar. Modal pertemanan itu sudah modal yang sangat luar biasa. Kalau kita bayar, kita beli di tahun itu bisa di angka 50 sampai 100 juta untuk bikin platform waktu itu sudah lumayan canggih lah. Iya. Dengan kita pesan dari aplikasi langsung diantar. Nah itu awal mulanya itu kita bikin sistemnya kurir. Iya. Kurirnya ini direkrut dari saudara-saudara yang waktu itu memang belum memiliki pekerjaan. Iya. Yang ya udah kita coba ini. Isinya sistem gaji. Waktu itu masih gaji ya? Sistem gaji. Okay. Sistem gaji itu bertahan kurang lebih hampir setahun. Aplikasi ini bertahan hampir setahun. Iya. Kurang lebih hampir setahun kurang lebih. Animo masyarakatnya tinggi karena waktu itu emang belum ada orang di kantor mau pesan makan ini harus minta tolong ke OB ke apa itu agak sulit. Sedangkan jam makan siang ini pendek sekali kan. Iya. Nah bisa terbantukan lah dengan orang-orang kayak tadi yang contohnya yang di rumah sakit. Iya. Orang yang malas keluar. Nah terbantukan dengan aplikasi ini. UMKM juga tuh meningkatkan penjualan dari restoran yang ada di dari yang ada di Gorontalo. Gitu ya. Itu proses bikin aplikasi antar makanan. Nah setelah itu karena permintaan meningkat kan otomatis harus nambah kurir. Iya. Nah polanya yang waktu itu dirubah ke sistem bagi hasil. Nah di sistem bagi hasil ini teman-teman ini tidak berminat lagi. Akhirnya mereka berhenti dan kita tutup sementara waktu itu. Oke. Jadi sempat berhenti kita tutup dan kita evaluasi lagi setelah kita baru mau mulai lagi dengan sistem yang baru, hadirlah platform yang besar yang raksasa lah. Kita sendiri agak bersaing agak susah. Nggak susah juga sih, cuman kita tahu diri untuk melawan raksasa-raksasa besar ini. Nah, waktu Kamilan buat platform ini, sempat tidak punya pemikiran bahwa ini startup anak muda Gorontalo loh, harus dibantu oleh minimal investor dari luar atau pengusaha Gorontalo, pengusaha lokal yang tentu memiliki budgeting yang luas, yang agak lebih, atau paling tidak provinsi atau pemerintahnya mau untuk ini anak muda Gorontalo punya potensi bagus, dia punya ide, punya inovasi, kemudian kita tarik nih untuk bisa jadi investasi jangka panjang, ada solusi di situ. Kemarin tadi Kamilan bilang ada masalah, resto susah untuk delivery, sementara ada masyarakat yang membutuhkan makanan untuk diantar di rumahnya. Kemudian juga bisa pengangguran, waktu itu bisa berkurang. Itu sempat tidak kolaborasi dengan? Waktu itu saya belum sempat ya. Sempat, tapi di berjalannya waktu kan setelah kita mulai vakum ini sudah banyak orang-orang muda mahasiswa yang
yang mulai terbuka untuk bikin aplikasi serupa, layanan serupa dengan, kalau nggak salah dulu ada yang kerjasama dengan pemerintah juga, dengan Pemkot, dan alhamdulillah support dari pemerintah sangat bagus. Cuman lagi-lagi yang pihak pihak swasta itu kalau kerjasama dengan pemerintah mungkin terkendala di mungkin regulasinya ya Bang ya. Regulasi yang mungkin tidak sinkron atau tidak cukup. Tapi pada prinsipnya di beberapa daerah besar kayak di Jakarta itu kan pemerintah ini tinggal mengumpulkan aja nih aplikasi-aplikasi aplikator yang bikin tinggal dikolaborasikan aja sama pemerintah. Jadi pemerintah itu menggandeng pihak-pihak swasta ini. Tapi lagi-lagi bukan sekedar bikin aplikasi, tapi solusinya apa aplikasi ini? Ini kan hanya tools aja aplikasi. Tapi ada dasar yang harus kita selesaikan dengan masalah aplikasi ini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai bagus. Pemerintah sudah mulai terbuka dengan anak-anak muda dan orang muda yang memiliki sejuta pengalaman dengan skill yang mereka punya. Nah, setelah tadi sempat vakum dan akhirnya sudah berhenti total untuk aplikasi ini. Iya, sudah berhenti total. Sudah ditutup. Iya. Kami kan juga membangun ekosistem UMKM. Iya. Bilang buat kemarin Uslap. Sempat banyak anak muda jadi tongkrongan juga. Jadi workspace-nya mahasiswa juga di sini. Nah, itu inspirasinya dari mana? Nah, ini menarik, mungkin kita harus kaitkan juga. Ya. Saat saya pulang ke Gorontalo 2016 setelah melanglang buana Jawa, jadi ada satu komunitas dulu, namanya Komunitas Seribu Guru. Komunitas sosial anak orang muda, komunitas yang hobi jalan-jalan, komunitas hobi jalan-jalan ke pedalaman, berbagi, menginspirasi, yang lokasinya itu di terpencil tapi ada tempat wisatanya. Jadi antara traveling sama mengajar itu dikolaborasikan. Jadi traveling dulu baru mengajar. Jadi yang jalan-jalan, jadi kalau kita cuma sekedar jalan-jalan lihat pantai yang indah, sedangkan di sisi lain yang kita lewati ini ada sebuah perkampungan atau sekolah yang sangat membutuhkan uluran tangan dari halayak. Gurunya tidak ada, sekolahnya rusak, anak-anak ke sekolahnya jauh. Ini yang kita temui di saat waktu itu. Kebetulan saya sebagai koordinatornya, kita inisiator itu di seluruh Indonesia juga ada. Di seluruh Indonesia. Nah, saat itu kita namanya jadi kita nongkrong di sini, ke sini. Nah, dari situ saya bilang, kenapa kita tidak buat saja satu hub, namanya waktu Uslap di tahun ini 1000 Guru dulu baru ada. Jadi kita nggak bisa lihat di sini ada tempat baru, sini ada tempat baru. Nah, kebetulan kita punya harus di setiap akhir pekan itu kita harus meeting, harus ngumpul untuk persiapan ke pedalaman. Sebulan sekali kita harus turun ke pedalaman dengan komunitas ini. Kita buka volunteer, kita open volunteer, rekrutmen volunteer. Banyak yang datang dari Jawa, dari luar Gorontalo. Hanya apa, Bang Andi? Hanya untuk ingin berbagi. Mereka mau jalan-jalan dulu sih. Tapi kita donasi, mereka donasi kita. Jadi disisihkan untuk bisa bawa tas sekolah baru, sepatu baru, alat tulis baru. Yang paling jauh waktu itu kita ke Turusyaje. Itu hadir sekitar 100 orang muda dari luar. Yang Gorontalo cuman panitianya saja. Dari luar kita naik Basarnas ke Turusyaje. Ke Turusyaje 2 mobil Basarnas, pulang pergi. Terus kita travelingnya di Pulau Cinta. Itu mungkin salah satu kegiatan yang paling besar yang kita bikin selama saya jadi koordinator. Itu 17 kali. Namanya traveling and teaching. Jalan-jalan sambil mengajar. Nah,
Dari situ kenapa kita tidak bikin? Ya udah saya bikinlah ini namanya Uslap. Uslap itu ide awalnya sih working space ya. Jadi bukan tempat makan, bukan tempat ngopi, tapi tempat ngumpul. Iya. Bertemunya banyak banyak orang. Sekedar di situ ya, sekedar ya udah kita duduk aja, nggak perlu makan bisa dari luar. Nah, setelah ada workspace ini barulah kita ada ngopi, ada makan, ya udah ngumpul, silahkan pesan makan boleh, minum boleh. Sampai hari ini konsepnya masih seperti itu. Kita nggak jualan makanan, kita nggak jualan kopi, kita jualnya tempat, jualannya suasana, jualannya jejaring. Di situ kalau sekarang malah, kalau dulu kan segmennya di situ masih menengah ke atas ya. Politisi, ada mahasiswa, ada pengusaha. Kalau sekarang sudah saya lihat situ banyak sekali mahasiswa yang ngumpul. Iya, kalau Yang sekarang buat sih tugas. lebih kalau sekarang dia lebih terbuka lagi. Dia kalau saya dari statistik yang saya lihat, kan kita juga harus kita pelajari juga statistik siapa yang datang, umur berapa yang datang, laki-laki perempuannya berapa. Nah, sekarang itu dari range umur 17 tahun sampai umur 60 tahun ada. Jadi semua segmen ada ya. Semua segmen ada. Dan tempatnya juga strategis kan? Iya, dekat kampus. Ya, sekarang jadi samping kampus. Iya, samping kampus itu nama titiknya saja. Nama titiknya saja. Jadi orang ke mana samping kampus. Satu space yang namanya samping kampus. Di situ ada Uslap, ada yang macam-macam lah. Ada pakannya, ada itu. Jadi brand besarnya itu kayak kita bikin kayak mallnya gitu. Kenapa di Gorontalo itu kurang tempat-tempat seperti itu atau bagaimana menurut Kamil? Saya kurang tahu juga ya. Sekarang kan banyak hadir warkop, resto, semua jualannya makanan. Dan kalau saya ambil sisi yang lain, kita jual tempat, kita siapkan internet yang bagus, yang paling maksimal lah biar orang bisa hadir. Namanya juga kalau sudah kerja sudah berjam-jam, pasti mereka haus, pasti mereka makan. Itu bagian dari ini, dari konsep tambahan. Jadi orang mau datang di situ sampai pagi pun nggak ada pelayan, silahkan. Jadi itu kita buka 24 jam. Buka 24 jam untuk tempatnya ya. Kalau untuk makanan mungkin makanan dan kopinya kita ada batas waktunya karena hubungan juga dengan SDM ya. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi Kamilan ini ternyata punya potensi wirausaha yang sudah panjang. Nah, gagasan ketika menjadi seorang wirausahaan atau sebagai pelaku UMKM lah, saya sebutnya seperti itu memang sudah dari zaman kuliah kah? Atau saat itu merantau memang sudah pelan-pelan berbisnis? Atau pada saat pulang itu baru mau berbisnis? Kalau dulu kayak namanya sebenarnya bisnis, usaha, dagang. Kalau saya dulu dari SD sudah berdagang. Dagang apa itu Kak? Jadi kebetulan bapak saya lahir dari ibu saya seorang guru, bapak saya seorang guru. Tapi bapak dan ibu ini punya bisnis. Kalau mungkin orang lebih kenal dengan Es Mambo. Es Mambo itu jadi dari sejak masuk SD itu, dari SD itu kami anak-anak tidak ada jajan, tidak pernah ada jajan. Jadi kita ke sekolah bawa ini Es Mambo, termos yang uangnya itu kita taruh di di situ. Itu emang dari masih kecil, masih SD sudah diajarkan sama orang tua, walaupun orang tua PNS, ASN, sekarang ASN, tapi kita dididik, diajar. Itu memang mungkin dari kakek juga. Kakek seorang pedagang yang kalau orang bilang ini dahangi itu merantau jual pulang bawa apa. Bapu ini namanya Bapu ini pergi ke rantau ke daerah utara sana, Toli sana. Iya, jadi ke sana bawa
bawa beras, pulangnya bawa hasil alam. Jadi seputar naik kapal setiap bulan. Nah, terus ke ibu saya PNS. Iya. Saya PNS, bapak jualan es mambo dari masih SD. Iya. Dari SD sampai lulus kelas 6 saya dagang itu. Dagang es mambo. So, siangnya pulang sekolah kalau tidak laku kita jual Lagi keliling lagi. jual keliling. Tiap hari Minggu itu kalau mungkin orang tahu dulu ada Cikdap Iya, di saya di Bendungan. Bendungan Nah, apa sana. Hari Minggu kita jualan di sana. Bisa di Nah, Cikdeng itu. iya, jualannya ya nanti uang jadinya dari situ buat beli seragam, beli sepatu. Ya. Dari masih kecil tidak pernah lagi kita sampai SMP ya bisnis udah mulai kekinian, punya apa ya, beli komputer, bikin kayak undangan, tempat ketik, print gitulah di rumah. Iya, iya. Jadi mungkin sudah bisa operasi komputer masih dari SMP, sudah Ya. bisa ketik gitu kan. Sampai kita SMK. Ya. SMK itu saya SMK ambil jurusan komputer. TKJ. Bukan, Oh, enggak. rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak kita bikin. Nah, di situ juga ya kita lihat-lihat peluang bisnis lah. Oke. Peluang bisnis. Kalau saya sering di suatu tempat peluang bisnis apa ini yang bisa kita dapatkan. Oke. Nah, dulu di zaman SMA itu ada lagi tren mungkin Akademi Fantasi Indosiar. Iya, ini. AFI. Kita ambil peluang ini. Jadi bikin kan di rumah ada print, cetakan, bikin poster, kartu nama. Iya. Nah, teman-teman ini kan saya yang bikin, sales ini teman-teman sekolah mereka yang jual, saya yang bikin. Oke. Jadi kita itu selama sekolah makan di kantin enak. Kita tidak perlu lagi nunggu anggaran. Hari ini ada tagihan, makan. Jadi mindset wirausaha ini sudah ada sejak Dari SD tadi ya. Oke. Nah, sekarang di mulainya bergulir era kan banyak sekali organisasi kewirausahaan, termasuk kemarin HIPMI ini mau proses mencari calon ketua baru untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota kan sudah. Kamilan masuk di HIPMI? Saya berhipmi dari masih kuliah. Oh, berarti sudah jadi anggota HIPMI sejak 2016 di Jakarta waktu itu. Di Jakarta. Jadi saya berhipmi waktu itu masih kuliah itu dibentuklah himpunan HIPMI perguruan tinggi, HIPMI PT ASEAN. Jadi saya dan beberapa teman-teman HPMG kita ikut di pendirian waktu itu di Bandung pendirian HIPMI PT se-ASEAN waktu itu bikin jambore se-ASEAN. Zaman ketumnya itu Ketum Bahlil. Ketum Bahlil, Ketum Gorontalo, abang kita, Bang Rian Pon. Kita berhipmi. Nah sekarang ini dari masih maju. Nah saya di Gorontalo pulang. Waktu itu saya bergabung di HIPMI Kota. Iya. HIPMI Kota Gorontalo. Dengan waktu itu ketumnya si Bang Rolis Selingo, sama-sama kita di APMG. Saya diajak ikut, ya udah. Kebetulan memang sudah berhipmi sejak musim mahasiswa, ya udah kita ikut di pengurusan HIPMI Kota. Oke. Setelah demisioner di HIPMI Kota, masuk ke BPD HIPMI di abang saya, Bang Ciko, yang senior, yang terima kasih sudah mengajak di kepengurusan. Sampai sekarang sebentar lagi kita akan demisioner. Mudah-mudahan siapapun yang akan jadi ketua HIPMI selanjutnya kita masih bisa kolaborasi sama, karena HIPMI ini cuma 3 tahun, tapi teman selamanya. Iya, betul. Kamilan mau maju? Kalau ketua ini kan sudah mulai ramai. Banyak calon-calon. Iya, Kamilan mau maju. Kita lihatlah kalau memang ada peluang. Kalau memang tidak peluang, namanya juga di organisasi atau berhipmi itu kan tidak harus jadi ketua. Jadi apapun, yang penting kita punya kolaborasi, kita punya pertemanan, kita punya jejaring, bagaimana HIPMI ini bisa menjadi wadah dari pengusaha-pengusaha muda yang selama ini
belum pernah bergabung di HIPMI. Semoga ke depan HIPMI Gorontalo ini bisa mengajak pengusaha-pengusaha muda yang usahanya sudah mulai berkembang. Iya. Jadi jangan cuma sekedar habis di Muscap, habis di Musda, di Munas, tapi pertemanan di HIPMI ini yang terpanjang. Karena kita punya teman, punya relasi di Jakarta, di Bandung, kita ajak ke Gorontalo untuk berinvestasi. Ada ini, ada itu. Nah kebetulan kalau di teman dekat saya lumayan itu namanya Surya, udah ada visioner dari HIPMI Jabar. Ya begini relasi yang beginilah kita coba bawa ke Gorontalo. Apa sih yang ada di Gorontalo gitu ke depan. Semoga siapapun yang terpilih jadi ketum HIPMI jadi bisa mengajak berkolaborasi dengan semua anak-anak HIPMI, terutama HIPMI perguruan tingginya ya. Jadi cikal bakal pengusaha ini kan dari mahasiswa. Dari mahasiswa dan itu harus perlu kita bimbing, kita bina, dan kita berdayakan. Nah sekarang yang dibutuhkan si pengusaha-pengusaha muda ini kan mentoring. Yang tidak ada selama ini adalah mentor. Kita perlu loh mentor bisnis. Kalau di HIPMI ya, yang orang jadi HIPMI di kepengurusan nanti sebenarnya udah selesai dengan usahanya ya. Sekarang tinggal jadi mentor aja. Mentor bagi generasi ke depan, mahasiswa, generasi muda yang hari ini kita perlu ciptakan. Masa kita teruskan? Betul. Nah, mahasiswa itu banyak yang punya. Jangan semua harus jadi politisi ya. Jadi aktivis. ASN apalagi ya? ASN apalagi. Nah, harus kita dorong. Kalau pengusahanya banyak, tentu income dan dia bisa minimal mempekerjakan satu orang lah. Betul. Mempekerjakan satu orang. Nah, Kamila sudah lama di HIPMI, sejak HIPMI PT waktu itu masih kuliah. Pandangan Kamila untuk orang anak-anak muda, untuk mahasiswa maupun mereka yang sudah bergelut di dunia usaha, namun tidak pernah tahu tentang HIPMI ini, kira-kira pandangan Kamila tentang mereka ini, apa sih yang didapatkan ketika mereka bergabung dengan HIPMI? Nah, yang kita dapat di HIPMI itu adalah jejaring yang sangat luas, yang sangat besar itu. Ini yang mungkin orang belum tahu ya. Bukan belum tahu juga, tahu, cuman mungkin akses untuk kesananya sana bergabung dengan HIPMI itu belum mereka dapatkan. Semoga ke depan ini dari sekarang dengan teman-teman PPC ini di kabupaten kota bisa merekrut pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha muda ini untuk bergabung. Nah di usaha itu kan kita kolaborasi. Betul. Kolaborasi. Oh, ada apa-apa kan saling membahas. Iya, kita ini gimana Kak? Ini gimana Kak? Nah, kita pastilah. Kalau saya pribadi ya sudah, kalau ingin sebenarnya kita sharing aja lah. Ini begini, terutama yang paling penting itu di bisnis itu kan keuangannya. Kalau pencatatannya aja tidak ada, bagaimana kita bisa lihat value bisnis kita bisa berkembang atau cuma stagnan. Jangan sampai kita cuma nombok terus ini. Modal habis, tidak ada. Ini kan kita harus cari untung. Betul. Bukan cari untung organisasinya, tapi kita harus berbisnis. Kalau cuma berHIPMI hanya ingin cari untung dari organisasi, lebih baik tidak usah. Apalagi kepentingannya hanya untuk jangka pendek. Kepentingan HIPMI 3 tahun. HIPMI ini cuma 3 tahun, tapi kita ini bisa berteman selama ini. Jadi kan bisa juga di sini dia punya usaha A, dia bisa merangkul pengusaha B, C dan D. Bisa saja kan dari antara mereka ini kan bisa saya butuh stok dari sini. Dia punya teman di HIPMI, dia ambil di stok dan dijual lagi. Itu kan bisa saling menguntungkan. Kayak sekarang kita harus punya teman supplier. Kalau sekarang saya bekerja sama mungkin dengan salah satu Jul ketua HIPMI kota. Dia punya supplier ayam. Supplier ayam. Sampai hari ini udah kurang lebih kerjasamanya udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahunan. Saya ambil ke dia terus.
ayam karena yang begini yang perlu kita Berdayakan juga. berdayakan, Betul. kita saling support Iya, daripada juga kita harus ambil ke orang lain. Ini Kenapa kita tidak memberdayakan teman-teman. teman-teman yang ada gitu. Kamilannya juga kan pernah jadi politisi. 2000, saya ingat saya ya, 2018 ya. Iya. 19 kalau tidak salah. Masuk partai, kemudian jadi caleg. Dan tidak terpilih. Saya masuk partai politik itu dari tahun 2017. Oh, 2017. Oke. Masuk partai politik Ah, 2017 sampai sekarang masih aktif di partai. dia partai. politik. Oke. Jadi di partai juga ya, partai politik ini kita selain mengabdi, kita juga membangun jejaring. Oke. Obsesinya apa waktu itu, kan masih muda? Masih banyak peluang-peluang yang bisa dikerjakan ya. Masih banyak hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kami. Karena kalau masuk partai politik di usia muda itu biasanya itu sudah sulit untuk ikut kemana-mana. Ya, karena sudah berafiliasi kan dengan partai. Ini syarat itu tidak menjadi pengurus partai atau ini selama 5 tahun misalnya. Nah itu kan kenapa Kamilan berani ambil resiko itu? Ini bukan resiko tapi pilihan. Oke. Pilihan yang saya ambil karena kita ini aktivis. Oh iya, siap. Aktivis berorganisasi. Nah, organisasi paling tinggi, paling paripurna di negeri ini adalah partai politik. Semua kita bangun jejaring di partai politik. Berbisnis. Jadi kan kalau namanya juga pengusaha di partai kan kita fleksibel, nggak ada tujuan untuk misalnya mau jadi ASN, jadi apa. Jadi kita ya sudah di partai. Mengabdi di situ. Mengabdi di partai sampai kapanpun kita akan tetap karena ini di partai adalah pilihan yang kita harus ambil. Nggak boleh di partai cuman sekedar partisan nebeng untuk ikut nyalek misalnya. Nah, di partai kalau kita sudah di partai diperintahkan untuk penugasan dimanapun kita harus siap. Bukan kita minta misalnya belum jadi ya. Berarti emang itu belum rezekinya. Betul. Nah, kita di partai exercise-nya juga untuk pengabdian ke masyarakat, ke memiliki basic aktivis ya kita harus di partai politik. Makanya juga saya berharap orang-orang muda, anak-anak muda hari ini jangan takut masuk partai politik. Partai apapun, silahkan masuk partai politik. Karena di partai politik ini kita bisa meluangkan waktu banyak. Kita bisa ketemu dengan masyarakat, bisa kita lihat apa sih yang terjadi di masyarakat. Apalagi di pilkada hari ini, pilkada serentak, kita bisa lihat. Ini keluhan masyarakat. Kalau kita tidak di partai, kita tidak bisa terjun langsung ke masyarakat. Ya kita bikin pendidikan politik, kaderisasi partai politik di langsung desa. Terjun ke kita bikin kursus politik, turun ke bawah. Bukan di partai hanya sekedar nama di kertas, tidak. Bikin gerakan-gerakan kecil, diskusi kursus politik dengan 10-15 orang, memberikan pemahaman. Karena politik itu tidak semua harus karena uang. Panjang, udah berapa tahun, udah 3 tahun di partai. Partai ya mungkin masih belum lama. Nah, obsesi terbesar Kamilan masuk partai itu apa? Di partai kan cuma 2 pilihannya, di legislatif dan eksekutif. Oke. Legislatif anggota DPRD, eksekutif jadi bupati. Mungkin belum tahu kapan saatnya tiba. Oke, siap. Nah, terakhir Kak, pertanyaan terakhir. Dari segala apa yang Kak Milan sudah alami perjalanan sampai dengan hari ini, kira-kira apa sih pembenahan khususnya di provinsi maupun di kota yang Kak Milan rasa itu belum dilakukan atau belum sepenuhnya action dilakukan oleh pemerintahan kita atau pengambil kebijakan. Apalagi Kamilan kan di partai politik, harusnya kan ada sumbangsi juga. Suara Kamilan itu pasti didengar oleh orang-orang yang, apalagi kalau misalnya Gerindra jadi partainya Kamilan jadi penguasa lah di kota atau di provinsi, pasti kan ada aspirasi-aspirasi yang harus disampaikan. Kira-kira apa yang paling urgent yang harus dilakukan untuk pemerintahan?
mudah-mudahan ya Iya. setelah terpilihnya Presiden Iya. Pak Prabowo, ini kan semua program ini tetap program dari pusat ya. Nah harapannya ke depan siapapun bupati wali kota yang terpilih nanti ya syukur-syukur dari Gerindra ya, Iya. syukur. Tapi kan semua ini garis Tuhan, garis tangan sudah. Nah harapannya bisa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga anak-anak muda yang di Gorontalo ini bisa punya ruang, bisa punya kesempatan yang sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, punya kesempatan yang sama untuk jadi terutama pengusaha ya, pengusaha muda, UMKM-nya tumbuh. Kalau pariwisatanya hidup, karena Gorontalo ini pariwisatanya luar biasa. Bagaimana sebanyak-banyaknya pendatang di Gorontalo, itu ekonomi kita makin tumbuh. Berbanyak event, berbanyak fasilitas-fasilitas yang memberikan ruang kepada orang muda. Jadi kan sekarang makin banyak, termasuk GoPos ini salah satu rumah kreatif yang luar biasa. Jadi silahkanlah teman-teman anak-anak muda ini, apalagi mahasiswa. Roda ekonomi atau pertukaran ekonomi di Gorontalo ini mahasiswa. Mahasiswa pendatang. Kalau nggak ada mahasiswa, sunyi, sepi, ekonomi tidak jalan ya, bisa dalam tanda petik tidak jalan. Jadi jangan terlalu berharap banyak lah. Harus jadi ASN, harus jadi aktivis ya boleh lah. Setahun kan biasa, setahun ini udah cukup. Habis itu orang harus berpikir lagi lah, bang ini mau jadi apa? Apalagi dengan potensi semakin sekarang ini digitalisasi yang semakin gampang lah. Penting kita berteman, berkawan, berkolaborasi, jangan takut, semua serba terbuka. Oke, jadi begitu guys. Jadi kalau sahabat tahu untuk calon-calon pemimpin Gorontalo ke depan, dengarlah suara-suara dari anak-anak muda Gorontalo bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah peluang dan sebuah usaha yang baru. Terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses dan karirnya juga semakin lancar. Apa tahu gagasan ini 5, 10, 15 tahun ke depan bisa direalisasikan. Kamilan bisa jadi salah satu petinggi dari partai maupun bisa menduduki jabatan di kursi legislatif maupun yudikatif. Terima kasih banyak sudah menyaksikan edisi kali ini dan kita bertemu untuk berikutnya.